A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Larsa Huliani. Saya dari kelas Paralel 2B, NIM 202405130113. Saya dari Prodi PGMI. Saya memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yusuf MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan dalam penggunaan bahasa Arab. Tantangan dalam penggunaan bahasa Arab. Komunikasi bahasa Arab yang digunakan di negara-negara tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Sementara di Indonesia, kita cenderung hanya mempelajari bahasa Arab Fusha, memahami bahwa bahasa Arab Fusha adalah bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, karena tujuan utama belajar bahasa Arab adalah untuk memahami sumber-sumber ajaran Islam. Sebagian orang pada umumnya anti Amiyah karena ketidaktahuan Amiyah bahasa Arab. Arah pelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan masih setengah-setengah antara kemahiran dan orientasi keilmuan. Berikut adalah tantangan utama dalam penggunaan bahasa Arab. Yang pertama, struktur tata bahasa yang kompleks, nahwu dan shorof. Bahasa Arab memiliki sistem gramatikal yang rumit, termasuk perubahan bentuk kata kerja, fiil berdasarkan waktu, pelaku dan jenis kelamin, serta sistem i'rab perubahan akhir kata yang sering membingungkan bagi pelajar. Yang kedua, perbedaan antar bangsa Arab Fusha, standar dan Amiyah dialek. Bahasa Arab memiliki banyak dialek lokal yang berbeda dari bahasa Arab standar, modern, Fusha, sehingga pelajar sering kesulitan memahami percakapan sehari-hari meskipun sudah menguasai bahasa Arab baku. Ketiga, kurangnya lingkungan berbahasa Arab di banyak negara non-Arab. Minimnya penguasaan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari menghambat keterampilan berbicara dan mendengar karena pelajar tidak memiliki cukup kesempatan untuk praktek langsung. Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan dalam penguasaan bahasa Arab. Yang pertama, faktor internal. Yang pertama, kurangnya minat dan motivasi. Yang kedua, kemampuan dasar yang rendah. Yang ketiga, kurangnya penggunaan kosakata. Yang keempat, lingkungan belajar yang kurang mendukung. Yang kedua, faktor eksternal. 1. Metode pembelajaran yang kurang efektif. 2. Kurangnya media pembelajaran yang menarik dan efektif. Yang ketiga, penyalahgunaan handphone. Solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa Arab di lingkungan pendidikan atau masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa Arab di lingkungan pendidikan dan masyarakat dapat diterapkan berbagai solusi melalui ciptaan lingkungan bahasa Arab menggunakan pendekatan komunikasi, manfaat, teknologi. Selain itu, peningkatan kualitas belajar peserta didik, membangun kurikulum yang relevan, dan penyediaan program pengembangan jika sangat penting. Seorang pendidik yang disengaja untuk memodifikasi pengorganisasian berbagai komponen belajar mengajar yang diarah tercapainya tujuan dan tertentu. Kemudian peran metode pembelajaran dalam mengatasi hambatan penggunaan bahasa Arab. Yang pertama, studi menunjukkan bahwa siswa lebih cepat memahami bahasa jika mereka mendengar dan berbicara sebelum menulis dan membaca. Yang kedua, pentingnya kreativitas seorang guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, metode komunikasi sebagai solusi efektif. Menurut penelitian, siswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis komunikasi lebih cepat menguasai bahasa Arab dibandingkan mereka yang hanya belajar melalui buku. Kemudian motivasi dan penguatan positif dalam pembelajaran. Kesimpulannya, yang pertama, tantangan utama dalam penggunaan bahasa Arab yang terjadi bagi pelajar atau non-pelajar. Struktur tata bahasa yang kompleks, nahwu dan shorof, perbedaan antara bahasa Arab Fusha, standar Amiyah dialek, dan kurangnya lingkungan berbahasa Arab. Kemudian, kesulitan dalam penguasaan bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan, dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian, metode pelajaran dalam mengatasi hambatan penggunaan bahasa Arab. Terlebih dahulu, dibiasakan mendengar dan berbicara sebelum menulis atau membaca. Kemudian, solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab di lingkungan pendidikan atau masyarakat.
ialah pendekatan yang komunikatif, memanfaatkan teknologi, latihan praktik, serta dibutuhkan. Sebelum saya mengakhiri video ini, ada sedikit pantun. Pergi belayar ke negeri seberang, membawa harapan dalam pelukan. Sampai di sini kita bertandang, semoga berjumpa di lain kesempatan. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku yang kurang mengenakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.